Itulah sebabnya Allah Ta'ala memerintahkan untuk bersikap sopan dan berbuat baik kepada setan manusia. Ketika kita berselisih dengan orang, dengan manusia, berbuat baiklah sama dia, dengan harapan tabiat orang itu akan kembali kepada aslinya, menjadi orang baik. Sedangkan kepada setan, jin, iblis, keturunan iblis, maka Allah memerintahkan manusia untuk beristiazah karena ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share baca kitab boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan membaca kitab tafsir Ibnu Katsir. Topik selanjutnya adalah tentang isti'azah, membaca ta'awudz. Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam kitabnya menuliskan tentang panduan atau tuntunan membaca isti'azah. Al-isti'azah artinya meminta perlindungan. Allah Ta'ala berfirman, wa imma yang zaghannaka minasyaitani nazaghun fasta'iz billahi innahu sami'un alim. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan meladeni orang-orang yang bodoh. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran surah Al-A'raf ayat 199 sampai 200. Demikian pula halnya dengan firman Allah, idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. Quran surat Al-Mu'minun ayat 96 sampai 98. Kemudian Allah juga berfirman, idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa zu hadzin adzim. Wa imma yang zaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas sami'ul alim. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhannya antara kamu dengan dia nanti akan seperti teman setia. Dan sifat-sifat baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan juga tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh Dialah Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Quran surah Fussilat ayat 34 sampai 36. 3 ayat di atas tidak memiliki makna lain kecuali bahwa Allah Ta'ala memerintahkan agar kita bersikap ramah dan berbuat baik kepada musuh dari kalangan manusia.
dengan harapan manusia yang menjadi musuh kita itu akan kembali kepada tabiat aslinya yang baik, sehingga akan berubah menjadi rasa cinta dan hilangnya kebencian. Adapun kepada musuh dari kalangan setan, maka Allah memerintahkan agar kita beristiazah, meminta perlindungan kepadanya saja dan tidak ada tempat lain. Karena setan tidak bisa menerima kelemah lembutan atau keramah tamahan. Jadi kalau kepada manusia, kita bermusuhan dengan manusia, kita baiki mereka. Kita perlakukan baik mereka. Kita balas perbuatan mereka dengan perbuatan baik. Tetapi kepada setan tidak ada ceritanya kita memperlakukan setan dengan baik. Kenapa? Karena setan tidak bisa menerima kelemah lembutan atau keramah tamahan. Mereka tidak bisa menerima kebaikan dan tidak pula menginginkan kecuali kebinasaan manusia. Dengan sebab kerasnya permusuhan antara dirinya dengan Nabi Adam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Ya Bani Adama, La yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya setan itu telah mengeluarkan ibu bapakmu dari sorga. Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Demikian pula halnya firman Allah, Inna syaitana lakum aduwwum fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh, setan itu adalah musuh bagimu. Maka perlakukanlah dia sebagaimana layaknya musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surah Fatir ayat 6. Dan demikian pula halnya firman Allah, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'saliz zalimina badala. Pantaskah kamu menjadikan dia, iblis, dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu. Sungguh sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Iblis bahkan pernah sesumbar kepada Adam dengan sumpahnya bahwa ia termasuk di antara yang memberikan nasihat, namun itu adalah dusta. Maka bagaimana mungkin ia bermuamalah dengan kita, padahal ia, setan, iblis itu telah mengatakan, Qala fabi'izzatika la'ughawiyannahum ajma'in illa ibadika minhumul mukhlasin. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu ya Allah, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Quran Surah Shad ayat 82 dan 83. Kemudian Allah juga berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sungguh syaitan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Quran Surat An-Nahl ayat 98 dan 99. Yang masyhur dari pendapat jumhur adalah bahwa isti'adzah
dimaksudkan untuk menolak was-was atau bisikan. Ia diucapkan sebelum qiraah, sebelum membaca Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran Surat An-Nahl ayat 98, maksudnya yaitu jika engkau membaca. Sebagaimana disebutkan pula di dalam firman-Nya, "Idza qumtum ila sholawati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum." Apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, yakni apabila engkau hendak mengerjakan sholat. Dalil yang menyatakan demikian adalah hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila bangun malam, maka beliau membaca istiftah dalam sholatnya dan bertakbir. Beliau membaca, Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu. Maha berkah akan namamu, maha tinggi kekayaan dan kebesaranmu. Tiadalah ilah yang berhak disembah selain engkau. Dan kemudian berkata, La ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah sebanyak 3 kali. Lalu berdoa, A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk berupa hamz, nafth, dan nafth. Hadis ini diriwayatkan pula oleh pemilik kitab Sunan yang 4. At-Tirmizi berkata, ia adalah hadis paling masyhur dalam masalah ini. Kemudian menafsirkan makna al-hamz dengan al-mutah, yakni cekikan. Lalu an-nafth dengan arti sombong dan an-nafth dengan makna syair. Sebagaimana riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Jubair bin Mut'aim, ia berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mulai masuk dalam sholatnya, beliau membaca Allah Maha Besar 3 kali, kemudian segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak 3 kali, lalu Maha Suci Allah di waktu pagi dan petang 3 kali, lalu ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan, yaitu dari hamz, nafth, dan nafsnya. Amru bin Murrah berkata, wa hamzihi artinya al-mutah. Maknanya semacam gila. Wa naftihi diartikan al-kibar, artinya sombong. Wa naftihi artinya syair-syair. Dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW bersabda, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan yang terkutuk dan dari hamz, nafth, serta nafsnya. Ia mengatakan, hamzuhu al-mutah, nafsuhu syair, dan nafkhuhu sombong. Dan Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mawsili meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, ada 2 orang yang berselisih di sisi Nabi SAW sampai hidung salah satu dari mereka membuyar karena marah. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku mengerti tentang kalimat yang seandainya orang itu mengucapkannya, niscaya akan hilang kemarahannya
yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan An-Nasai dalam Al-Yaum wa Al-Lailah meriwayatkan dari Mu'az bin Jabal. Ia berkata, ada dua orang yang saling mencerca di sisi Nabi SAW. Kemudian salah seorang dari keduanya memuncak kemarahannya hingga saya bisa melihat bayangan bahwa hidung salah satunya membuyar karena kemarahannya. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang seandainya orang itu mau mengucapkannya, niscaya akan hilang kemarahannya. Perawinya berkata, apakah kalimat itu, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Perawi melanjutkan, maka Mu'adz memerintahkan orang itu, namun ia menolaknya, hingga kemarahannya semakin menjadi-jadi. Lafaz ini milik Abu Dawud. At-Tirmizi mengatakan mursal, yakni bahwa Abdurrahman bin Abi Laila tidak bertemu dengan Mu'az bin Jabal sebab ia meninggal sebelum tahun 20. Saya katakan, bisa saja Abdurrahman bin Abu Laila mendengar dari Ubay bin Ka'ab, sebagaimana riwayat sebelumnya, kemudian menyampaikannya kepada Mu'az bin Jabal, karena kisah ini tidak hanya disaksikan oleh satu orang sahabat saja, tetapi ada beberapa orang sahabat radhiyallahu anhuma yang mendengarnya juga. Sementara itu, Al-Bukhari meriwayatkan juga dari Sulaiman bin Surad. Ia berkata, ada dua orang yang saling bertengkar di sisi Nabi SAW. Saat itu kami sedang duduk-duduk di sisi beliau. Salah satu dari keduanya mencela temannya dengan kemarahan hingga memerah wajahnya. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang seandainya orang itu mau mengucapkannya, niscaya akan hilang kemarahannya. Yakni seandainya saja dia mengucapkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu para sahabat berkata kepada orang itu, tidakkah kau mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Lalu orang itu menjawab, aku bukan orang gila. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan An-Nasai. Makna kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim adalah aku meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, agar syaitan tidak mencelakai aku dalam urusan agama dan dalam urusan duniaku. Atau syaitan juga jangan sampai menyelewengkan aku dari perkara yang diperintahkan kepadaku atau mengajakku kepada perbuatan yang dilarang. Karena tidak ada yang bisa menahan setan dari menggoda manusia selain Allah Ta'ala saja. Itulah sebabnya Allah Ta'ala memerintahkan untuk bersikap sopan dan berbuat baik kepada setan manusia. Ketika kita berselisih dengan orang, dengan manusia, berbuat baiklah sama dia, dengan harapan tabiat orang itu akan kembali kepada aslinya, menjadi orang baik. Sedangkan kepada setan, jin, iblis, keturunan iblis, maka Allah memerintahkan manusia untuk beristi'adzah, karena setan jin tidak bisa menerima suapan dan perbuatan baik tidak akan berpengaruh padanya. Sebab pada dasarnya ia memiliki tabiat jahat, sehingga tidak ada yang bisa menghentikannya selain yang menciptakannya.
Inilah makna yang terkandung di dalam 3 ayat yang kita bahas pada awal pertemuan ini. Kata asyaitonu secara bahasa berasal dari kata syaitana, bermakna jauh, yakni setan itu jauh dari tabiat manusia. Dan karena kefasikannya, ia jauh dari segala kebaikan. Ada yang mengatakan bahwa asyaitonu berasal dari kata syata, bermakna terbakar, karena ia diciptakan dari api. Dan ada juga yang mengatakan kedua-duanya benar secara makna, baik dari syatona, jauh, maupun dari syato, terbakar. Dua-duanya sama-sama benar secara makna, akan tetapi makna yang pertama lebih benar berdasarkan perkataan orang-orang Arab. Sibawayh berkata, orang-orang Arab mengatakan tasyaitona fulanun, artinya fulan melakukan perbuatan setan. Jika asalnya dari kata syato, niscaya orang Arab akan mengatakan tasyayyato, gitu. Ya. Menurut pendapat yang sahih bahwa setan terambil dari kata syaitana, jauh, itulah sebabnya para ulama menamakan syaitan pada setiap yang durhaka atau melampaui batas, baik dari kalangan jin, manusia maupun hewan. Allah Ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Dan demikianlah, untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lainnya perkataan yang indah sebagai tipuan. Quran Surah Al-An'am ayat 112. Dalam Musnad Ahmad disebutkan riwayat dari Abu Dzar. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abu Dzar, berlindunglah kepada Allah dari setan-setan manusia dan jin." Saya bertanya, apakah pada manusia terdapat setan-setan juga, ya Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya. Kemudian di dalam Sahih Muslim dari Abu Dzar juga, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita, himar itu keledai, dan anjing hitam membatalkan sholat, yaitu jika mereka melewati orang yang sedang sholat. Maka saya berkata, wahai Rasulullah, mengapa dibedakan antara anjing hitam dengan merah dan kuning? Beliau menjawab, anjing hitam adalah setan. At-Tabari meriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khattab menaiki seekor kuda. Kemudian dia berjalan di atasnya dengan perasaan gagah. Ia pun mulai memukulnya dan tidak bertambah pada dirinya melainkan rasa sombong, rasa bangga. Maka ia pun turun darinya. Lalu ia berkata, kalian tidak membawaku melainkan di atas syaitan. Aku tidak turun darinya hingga mengingkarinya. Isnad hadis ini sahih. Kata ar-rajim berwazan fa'ilun, subjek, tetapi bermakna maf'ulun atau objek. Yakni bahwa setan itu terkutuk dan tertolak dari seluruh kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami menjadikannya, bintang-bintang itu,
sebagai alat-alat pelempar setan. Quran Surah Al-Mulk ayat ke-5. Demikian pula halnya dengan firman Allah, Inna zayyanna sama'ad dunya bizinatinil kawakib wa hifzam min kulli syaitanin marid la yassama'una ilal mala'il a'la wa yuqadhafuna min kulli janib duhuran wa lahum azabun wasib illa man khatifal khatafata fa'atba'ahu shihabun saqib. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang, dan kami telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka. Mereka, setan-setan itu, tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru untuk mengusir mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang kekal. Kecuali setan yang mencuri pembicaraan, maka dia dikejar oleh bintang yang menyala. Quran Surah As-Saffat ayat 6-10. Allah juga berfirman, وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. Dan sungguh kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya. Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang. Quran Surah Al-Hijr ayat 18-19. Dan ada pula ayat-ayat yang lain yang semakna dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita sudah membaca penjelasan tentang isti'azah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab ini pada topik yang lainnya pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy.